Hasil pertandingan Borneo FC kontra PSM Makassar dan laga Persija kontra Persijap Jepara yang baru saja usai mempengaruhi posisi Persib Bandung di tabel klasemen sementara BRI Super League. Hingga skuad Persib Bandung berangkat ke Kediri dan disambut bobotoh Kediri akan menjadi satu dari beberapa berita pilihan kita malam hari ini. Tetapi sebelum itu, kita mulai dari topik pertama kita soal William Barros memberikan pesan khusus jelang laga kontra Ratburi FC di babak 16 besar ACL 2. Yaps, gelandang Persib Bandung William Barros Pereira mengirimkan pesan kuat menjelang duel krusial melawan Ratchaburi AFC di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Pemain asal Brasil tersebut menegaskan skuad Maung Bandung harus menunjukkan performa luar biasa demi mengamankan modal berharga dalam ambisi mereka melaju lebih jauh di kompetisi Asia. Babak 16 besar ACL 2 musim ini akan menggunakan format 2 leg. Pertemuan pertama dijadwalkan berlangsung di Ratchaburi Stadium, Namuang, pada 11 Februari 2026, yang kemudian diikuti dengan laga penentuan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 18 Februari 2026 mendatang. William Barros Pereira mengakui menghadapi wakil Thailand tersebut merupakan tantangan besar bagi timnya. Karena itu, ia meminta seluruh pemain untuk mempersiapkan diri secara fisik maupun mental guna menghadapi tekanan dalam dua pertandingan yang sangat menentukan tersebut. Pemain kreatif tersebut menekankan pentingnya memiliki daya juang yang tinggi sepanjang pertandingan. Barros meyakini bahwa Ratchaburi AFC akan memberikan perlawanan yang sangat ketat, sehingga tidak ada ruang bagi kesalahan sekecil apapun di atas lapangan. Lawan di babak 16 besar ini tentunya mereka adalah tim-tim yang juga memiliki kualitas baik, tapi kita harus lebih siap lagi dari sebelumnya. Kami harus lebih kerja keras lagi. Tim terus menunjukkan performa yang baik, kami harus menjaga itu semua, kata William Barros. Rumor Ezra Walian diincar Persija Jakarta terus berkembang. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak mengaku menyesal telah melepas sang pemain di akhir musim 2023-2024. Ezra pernah berseragam Persib pada 2021-2024, namun manajemen terpaksa melepasnya pada awal musim 2024-2025. Sebab sang pemain ingin mendapat menit bermain lebih banyak. Hodak mengakui kualitas yang dimiliki mantan anak asuhnya itu. Ia menyesal telah melepas Ezra yang justru tampil bagus di Persik Kediri. Pria asal Kroasia itu tak menampik Ezra hengkang dari Persib Bandung karena masalah menit bermain. Ia cukup menyesali kepergian ex-PSM Makassar itu, walau statistiknya bersama Maung Bandung tidak terlalu mentereng, performanya dinilai cukup baik. Kini, Ezra menjadi pemain kunci dan menjabat kapten di Persik Kediri. Pemain berusia 28 tahun itu bahkan telah mencatat 4 gol dan 6 assist dari 12 penampilan di Super League 2025-2026. Penampilan impresifnya bersama Persik Kediri membuat namanya menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Persija dilaporkan menjadi klub yang berminat memboyongnya. Ezra adalah pemain terbaik Kediri. Lihat, dia bermain bagus bersama kami, tapi masalahnya dia tidak ingin berada di bangku kecadangan. Saat itu sayangnya kami punya Ciro Alves di posisinya. Dia ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain. Kalau kalian ingat, setiap kali dia masuk seperti super sub, tapi dia tidak senang dengan perannya. Jadi saya memahaminya. Saya menyesal dia pergi. Tapi kalian bisa lihat dia bermain bagus di klub lain. Dia menjadi kapten, jadi tentu dia menunjukkan kualitasnya. Kami tidak pernah meragukan itu. Hanya saja situasinya terkadang pemain ingin bermain lebih banyak, kata Boyan Hodak. Manajemen Persik Kediri mendapatkan izin untuk menggelar pertandingan Persik Kediri melawan Persib Bandung dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur. Ketua Panpel Kediri Tri Widodo mengemukakan telah mendapatkan informasi terkait dengan kepastian laga di kandang sendiri. Widodo menambahkan pihak kepolisian juga telah memberikan rekomendasi terkait dengan pertandingan antara Persik Kediri dan Persib Bandung tersebut. Pertandingan itu akan digelar tanpa hadirnya supporter tamu. Untuk supporter yang hadir di Stadion Brawijaya Kediri adalah supporter Persik Kediri, sesuai dengan izin yang telah diberikan polisi. Widodo juga mengajak untuk para supporter Persikmania untuk menjaga ketertiban bersama pada saat pertandingan berlangsung. Dengan situasi yang kondisif, tentunya pertandingan bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Sementara itu, para pemain Persik juga memaksimalkan latihan menjelang pertandingan melawan Persib Bandung tersebut. Selain latihan, juga dilakukan evaluasi dari hasil pertandingan sebelumnya. Saat ini Persik berada di peringkat ke-12 klasemen sementara dengan 18 poin, sedangkan tim lawan Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan 34 poin.
Persik Kediri mulai melakukan persiapan dan pemantapan tim untuk menantang pemuncak klasemen sementara BRI Super League Persib Bandung. Persik Kediri yang pada pertandingan sebelumnya mencatatkan kemenangan 2-1 di kandang melawan tim papan bawah Persis Solo, kini dipenuhi rasa percaya diri. Situasi ini terlihat ketika para pemain begitu enjoy saat mengikuti sesi latihan. Dalam latihan tersebut, pelatih Marcos Reina Torres lebih fokus pada upaya penggemblengan fisik para pemain serta wacana pemaparan strategi yang diterapkan. Marcos Reina Torres sadar, Persib Bandung adalah tim kuat dan mampu bermain dinamis. Ia menilai banyak rotasi dan pergerakan pemain yang terus berpindah ke berbagai posisi. Selain itu, tim Persib ditunjang beberapa pemain berkualitas. Karena itu menurutnya, Persik Kediri harus mempersiapkan diri dengan baik, terutama dari sisi pertahanan. Dalam rotasi, penyerang kadang-kadang dekat dengan bagian tengah, kadang-kadang menuju ke sisi. Pemukul itu mungkin menyerang kotak dan lainnya mereka membuka sisi sebagai bagian penuh. Begitu juga di posisi menyerang. Dia menegaskan Persib adalah tim yang bagus, karena itulah tim itu berada di papan atas liga. Seperti yang saya katakan, Persib adalah tim yang sangat dinamis dalam rotasinya. Mereka memiliki banyak rotasi, dan jika Anda tidak berkonsentrasi, mereka bisa menyakiti Anda. Mereka juga memiliki pemain kualitas di setiap posisi. Tapi ini adalah tim yang jika kita berusaha menjadi versi terbaik, kita fokus, kita baik di pertahanan, kita baik di menyerang. Dan dengan orang-orang di rumah, kita bisa mendapatkan kemenangan. Jadi itulah yang akan kami kerjakan, kata Marcos Reina Torres. Sementara itu berkaca dari catatan head-to-head antara kedua tim dalam beberapa musim terakhir, Persib Bandung lebih unggul. Data menunjukkan bahwa dalam 10 pertemuan terakhir, Persib menang 7 kali. Persik menang 2 kali dan 1 laga berakhir imbang. Secara agregat, Persib mencetak 18 gol, sedangkan Persik hanya mencetak 6 gol dalam semua pertemuan tersebut. Dalam 5 pertemuan terakhir antara Persib dan Persik di kompetisi Liga Indonesia, kemenangan terbesar didapat Persib saat menumbangkan Macan Putih 4-1 di Gelora Bandung Lautan Api pada 5 Maret 2025 lalu. Meski demikian, Persik bukan lawan yang mudah dikalahkan begitu saja. Persik pernah mengejutkan dengan kemenangan 2-0 di SD GBLA di putaran kedua kompetisi musim 2023-2024 lalu. Ezra Walian menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan Persik Kediri di Super League 2025-2026. Perannya sebagai kapten sekaligus pemain inti membuatnya terus diandalkan tim Macan Putih sepanjang musim ini. Kepercayaan yang diberikan kepada Ezra bukan tanpa alasan. Ia kerap tampil konsisten dan memberi kontribusi nyata dalam berbagai situasi pertandingan. Kehadirannya di lapangan memberi pengaruh besar terhadap permainan Persik. Peran tersebut kembali terlihat saat Persik meraih kemenangan 2-1 atas Persis Solo pada Sabtu 27 Desember terakhir. Pada laga tersebut, Ezra mencetak gol pembuka melalui titik penalti pada menit ke-20. Gol tersebut menjadi pemicu kepercayaan diri Persik untuk tampil solid hingga akhir pertandingan. Kontribusi Ezra pada laga itu juga mengantarkannya kembali meraih penghargaan Player of the Match. Penghargaan POTM tersebut menjadi yang ke-6 kalinya diraih Ezra bersama Persik musim ini, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di dalam tim. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Ezra tak hanya berperan sebagai kreator serangan, tetapi juga mampu menjadi penyelesai peluang ketika dibutuhkan. Dengan performa yang stabil dan kontribusi yang terus berlanjut, Ezra kini menjadi salah satu andalan utama Persik dalam menghadapi ketatnya Super League termasuk laga terdekat menghadapi sang mantan klub yakni Persib. Sementara itu jelang laga krusial penutup paruh musim liga ini, anak asuh Boyan Hodak tengah bersiap melakukan away ke markas Persik Kediri. Persiapan armada Persib Bandung ini jelas demi bisa mencuri poin penuh di kandang Macan Putih. Kedatangan anak asuh Boyan Hodak ke kota Kediri ini sendiri pastinya akan menyedot atensi besar dari para bobotoh yang berdomisili di Kediri. Mark Locke dipastikan akan disambut hangat setibanya mereka di markas Persik Kediri ini. Dua laga panas yang mempengaruhi perubahan dan persaingan di puncak klasemen Liga 1 baru saja usai tersaji. Yaps, dua laga itu adalah pertandingan Borneo FC kontra PSM Makassar dan laga Persija kontra Persijap Jepara. Borneo FC berhasil meraih kemenangan dramatis saat menjamu tamunya yakni PSM Makassar dengan skor 2-1.
Gol-gol tuan rumah Borneo FC diborong oleh Joel Vinicius masing-masing pada menit ke-68 dan menit 87. Sementara gol dari PSM Makassar lahir pada menit 2 lewat Alex Tanke. Kemenangan Borneo FC ini membuat mereka sementara berhasil menggusur posisi Persib Bandung di puncak klasemen sementara Liga 1. Borneo kini kokoh di puncak dengan koleksi 37 poin. Sementara di laga lainnya mempertemukan Persija Jakarta kontra Persijap Jepara yang juga berjalan seru. Laga yang berjalan beriringan dengan pertandingan Borneo FC kontra Persijap Jepara ini berakhir untuk kemenangan tim tuan rumah Persija Jakarta dengan skor akhir 2-0. Gol-gol Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan pada menit 61 dan gol penutup dicetak oleh Aditya Warman pada menit ke-79. Kemenangan ini membuat Persija sementara menggusur Persib Bandung ke posisi ketiga di tabel klasemen sementara.